ketika akhir-akhir ini ada pelajaran tentang toleransi, saya jadi bingung karena saya tidak punya masalah itu. Saya tidur di langgar bareng, jadi saya itu sampai peristiwa kayak gini ya, yang jaga masjid teman saya itu, semoga ini teman Bayu mendengarkannya, itu dulu yang menjaga sendal namanya Bayu, itu teman aktivis sekolah minggu di gereja. Aku dulu kan, kita close up. Udah roh belum? Oke, selamat jumpa kembali teman-teman di podcast Teman Ngopi. Saya sekarang bersama Bapak Kusen Ali Pahadi. Mas. Oke. Mas Kusen Ali Pahadi, meskipun sebenarnya beliau sudah the daddies ya, the daddy. Tapi teman-teman semua, teman-temannya Mas Kusen ini manggilnya Mas Kusen. Selamat siang Mas Kusen. Selamat. Ya. Nah, Mas Kusen ini saya perkenalkan dulu ya teman-teman. Mas Kusen ini seorang pekerja seni. Beliau, beliau ini direktur Yayasan Umar Khayyam di Yogyakarta. Sekarang juga menjabat sebagai Ketua Koalisi Seni Indonesia. Oke, silakan masuk. Silakan masuk, Pak. Ada tamu. Terima kasih. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Koalisi Gelas ini, Pak. Koalisi Gelas. Koalisi Seni itu organisasi para seniman se-Indonesia ya, Bung? Ya, nanti bisa saya deskripsikan lebih lengkap. Salah ini. Padahal saya anggota Koalisi Seni, Bung. Udah bayar belum? Kan kamu yang bayar. Jadi itu organisasi. Nanti Pak Mas Kusen yang akan menjelaskan. Oke, Mas Kusen. Saya biasa memanggil Mas Kusen ini Bung. Ya kayak Bung Karno dan Bung Hatta dulu. Ya. Jadi gini Bung, kita mau ngobrol nih soal kesenian secara umum di Indonesia, kaitannya dengan inklusivitas gitu. Karena di kanal podcast ini kita sering sekali bicara soal toleransi, keterbukaan, keberagaman gitu. Nah, salah satu yang menopang keberagaman di Indonesia itu kan kesenian. Nah, kita ingin pendapat Bung Kusen soal itu. Ya. Kamu punya pendapat nggak soal itu? Teman-teman, kawan-kawan atau saya manggilnya gimana ya? Sahabat-sahabat semua, terima kasih. Ini pertanyaannya membingungkan saya. Yang pertama pertanyaannya membingungkan saya. Pada kesempatan yang lain kami bekerja bareng-bareng ya di kesenian dengan Bung Heru. Ya, saya juga bekerja seni. Ceritanya dari mana ya, Her? Tadi diceritakan saya ceritakan tempat bekerja di mana yang kami memang konsen di ruang geraknya di kesenian dan inklusivitas itu di Yayasan Umar Khayyam. Tapi sebenarnya ide mengerjakan ini ya ide yang sudah berjalan begitu ya. Jadi kalau pengalaman kita semuanya tahulah, praktek berkesenian kita terutama paling kelihatan di kampung-kampung, di desa-desa itu kan tidak pernah sendiri ya prakteknya. Praktek berkesenian itu berkelindan dengan ritual. Misalnya kalau di desa-desa kita tahu, kalau di Jawa itu ada peristiwa menanam padi sampai panen, itu hampir keseluruhannya itu berkelindan dengan kesenian. Pada daur hidup juga ya. Dan ini kalau kita putar-putar di desa-desa, di tempat-tempat di ujung-ujung di Indonesia sebenarnya juga hampir sebangun ya bentuknya. Jadi sebenarnya idenya dari sana. Kesenian tidak pernah berdiri sendiri. Nah, itu
praktek inklusivitas atau enggak, atau diberi judul kesenian dan inklusivitas, saya nggak tahu itu waktu itu ya. Itu kira-kira latar belakangnya ya. Jadi kalau melihat kesenian itu bukan sebagai barang yang terpisah dengan proses-proses sosial yang lain ya. Ya. Kehidupan sehari-hari, agama bahkan ya. Ya. Itu juga memunculkan ekspresi-ekspresi seni yang kalau bisa dibilang yang sangat beragam, karena agama di mana-mana berbeda, cara hidup masyarakat di setiap tempat juga berbeda, dan itu punya ekspresi yang berbeda-beda pula gitu. Nah, yang ingin kita obrolkan gitu sebenarnya potensi atau kekuatan kesenian di Indonesia itu dalam konteks itu ya, dalam merawat cara hidup atau menjadi bagian dari keberagaman itu seperti apa sih? Potensinya tentu saja kalau digelembungkan ya sangat besar ya. Cuman yang dirasakan begini, kalau kita terlibat menjadi bagian peristiwa kesenian di peristiwa-peristiwa itu kan membahagiakan ya. Jadi, misalnya kalau di Jawa itu ada sekaten ya. Saya waktu kecil tuh ya nonton dangdut, rebutan itu yang gunungan. Itu sampai saya nggak tahu lah itu yang kesenian mana, yang ritual mana, tapi saya sebagai anak-anak itu waktu itu, kanak-kanak itu yo bahagia sekali lah menabung, lalu pada Sabtu atau Minggu kita pergi ke alun-alun. Nanti seingat saya itu beli waktu itu dulu ada Rano Karno itu kalau buat kalau yang di sini kotak itu. Jadi di luar menikmati peristiwa itu, sebenarnya yang paling saya rasakan adalah kegembiraan. Nah, Bung Heru bisa membayangkan ya, dalam peristiwa yang bergembira itu kan potensinya luar biasa ya. Iya. Orang kalau bergembira potensinya muncul semua. Iya. Jadi kalau lagi pusing nggak muncul. Saya juga punya potensi besar sebenarnya, tapi sering pusing. Itu yang nggak muncul jadinya. Nah, kalau kita bicarakan misalnya dalam konteks inklusivitas, misalnya dalam konteks kekinian, praktek beragama yang agak kaku, banyak memberi batasan-batasan atau mengeksklusikan kelompok tertentu, itu tuh kan praktek beragama jadi menakutkan ya. Nah, jadi tadi kira-kira kalau ngomong potensinya gimana? Pada praktek yang ada di sini tuh mau gembirakan. Ya. Oh ya, tadi bungkusan nyebut ini sekaten. Nah, teman-teman mungkin belum tahu, mungkin penonton kita tuh luas. Oh ya. Sekaten itu acara Maulid Nabi yang diselenggarakan di keraton di Jawa atau Keraton Mataram ya, di Jogja dan di Solo, betul kan? Ya, itu. Tapi sebenarnya praktek itu juga banyak dilakukan di desa-desa atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Ya, saya praktek Maulid itu. Jadi ada di Cirebon itu apa kalau di Cirebon ya? Kalian tahu nggak? Saya kira juga sama. Ada, saya lupa namanya. Tapi ada. Terus kemudian di Mauduk Lompoa itu di Sulawesi gitu ada. Terus Maulid di Bayan di Lombok itu, dan ada keseniannya, jadi bukan cuman ini. Dan itu praktek-praktek kayak gitu itu banyak sekali di Indonesia gitu, di tanah air kita gitu. Kalau Mbak Alisa itu bahkan menyebut kalau Indonesia itu kan kabar baik untuk dunia gitu, karena begitu beragam dan kita hidupnya santai-santai aja gitu. Pernyataan itu sangat benar. Terima kasih Mbak Alisa memformulasikan potensi-potensi itu sebagai kabar baik ya. Iya, karena kita santai toh Sen. Kehidupan kita selama ini kan santai gitu. Mungkin karena orang berkesenian dengan tidak sadar atau sadar sebenarnya mereka nanam padi sambil berkesenian gitu-gitu. Kalau menurut sampean? Ya karena sudah menubuh ya. Jadi kalau ngomong kita masih membicarakan kesadaran sama tidak itu, kalau orang kan sedang belajar, ini nggak sadar ini praktek beragamanya kurang kusuk, itu sedang belajar. Kalau teman-teman yang sudah melakukan itu setiap hari menghidupi,
saya kira nggak kontekstual lagi ya dibicarakan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan tubuh. sehari-hari. Saya kira saya tidak ahli di sini tapi sering mendengar tentang misalnya Islam Nusantara itu saya kira ada irisannya di situ ya. Jadi karena itu sudah menubuh bahkan sudah dihidupi, sudah dikontekskan ya. Kalau dalam bahasa Jawa kan ada yang namanya bahasa Inggrisnya tempel, dia nyebut tempel itu sudah nggak punya pikiran nganu lagi ya. Gitu kira-kira. Nah, soal ini ada, kalau saya pernah ngobrol-ngobrol karena saya juga punya banyak teman seperti Bung Kusen di kalangan seniman itu kan. Mereka itu selalu merasa seniman. Iya, kalau dalam kesenian tradisi lah atau yang selama ini Bung Kusen sering terlibat di seluruh Indonesia dari festival ke festival atau dari beberapa tempat itu, ancamannya itu konon ada dua. Yang pertama dari luar, komersialisasi, atau ancaman eksistensi mereka tergerus oleh misalnya kesenian yang lebih modern, yang lebih maju, macam-macam yang lebih disenangi anak muda sekarang itu. Jadi kemudian harus ada upaya untuk konservasi atau apa gitu. Tapi ada juga ancaman soal dari dalam sendiri, jadi mereka nggak kreatif atau tidak memunculkan hal baru gitu. Kalau menurut pandangan Bung Kusen nih, masa depan kelompok-kelompok yang tadi itu yang hidup kehidupan sehari-harinya itu juga bagian dari kesenian itu seperti apa sebenarnya ke depan itu? Ya ini pertanyaannya mudah tapi jawabnya sulit sekali, ini kompleks satu semester. Iya. Yang pertama kan kira-kira ada yang di luar, mungkin bukan di luar tapi ada perkembangan tentang industri yang berbasis seni. Nah, itu kira-kira yang nanti membawa tuntutan-tuntutan banyak pada pelaku dan kesenian itu sendiri. Tapi kalau kita kembali pada kalimat yang pertama ini industri, basisnya saja seni. Jadi aturan-aturannya ya industri ya. Jadi saya kira kalau memahami hal demikian, tentu saja kesenian, seniman tidak perlu tergopoh-gopoh. Memang industri itu kan tuntutannya laku, tuntutannya populer, ekonomi ya. Itu yang pertama ya. Kan kadang-kadang dicampur ya berkesenian, tapi ketika masuk industri permintaannya banyak, bukan domainnya. Lalu praktek-praktek berkesenian yang soal kreativitas dan lain-lain gitu ya, yang urusannya berhenti. Saya kira ada banyak jawaban, tapi yang jadi konsen kami, Umar Khayyam atau saya pribadi itu kira-kira begini. Jadi kreativitas bisa dari mana saja. Salah satu yang menurut kami kontekstual adalah kesenian itu punya basis sosialnya. Jadi kalau nanti kreatif, ide-ide muncul, tentu saja dari basis sosialnya. Kan kadang-kadang kesenian juga kreativitas itu muncul dari laboratorium yang steril dari peristiwa-peristiwa di luar. Ada yang kayak gitu ya? Sebaiknya ini dibahas di tempat lain, nanti jadi protes gitu. Ya. Kami ini konsen pada kesenian-kesenian jenis ini. Kesenian-kesenian jenis ini kan biasanya dihidupi di masyarakat. Gitu ya. Dan celakanya seniman atau praktisi-praktisi seni itu kadang galau masuk di sini. Kan. Ini seperti yang disebut tadi ini nggak keren, nggak punya masa depan. Nggak punya masa depan gitu ya. Dalam pengalaman saya tidak. Yang pertama, misalnya kalau dari sisi pangsa pengikutnya gitu ya. Kalau di desa itu kan ya seluruh desa ya. Iya, nggak perlu cari follower ya. Nggak perlu cari follower ya toh. Tapi memang seniman atau praktisi seni itu sudah agak berjarak, jadi perlu belajar ulang tentang tool, tentang metode-metode produksi estetika dengan basis seperti ini. Memang akhir-akhir ini sedang ramai sekali ya berkembang ke sana. Kalau ada sebuah artikel menyebut ini
seni aktivisme dan lain-lain, ya itu nama sekarang nama ya, sekarang, saya ya, kira. ya. Tapi pada dasarnya kita punya kesenian yang punya basis sosial yang kuat. Sebenarnya ada lagi Mas Heru, Bung Heru, maaf. Di luar 1, 2, ada 3 yang saya kira ini kontekstual dalam obrolan kita. Banyak praktek-praktek seperti ini sekarang itu punya tantangan tersendiri ya. Kita kan tahu ya, ada orang Labuan itu ditulis di medsos atau dilarang oleh kelompok-kelompok tertentu. Kadang-kadang orang menyebut, loh ini kan praktek kesenian ritual yang berbenturan nggak dalam pandangan kami, kan kami juga boleh melihat ini praktek kesenian. Jadi kesenian-kesenian seperti ini sekarang juga punya tantangan. Hal seperti itu ya, ada ancaman-ancaman kayak gitu ya. Ya beberapa kali muncul seperti itu kan, aspirasi yang pengen menggulung itu kayak Labuan. Di Labuan itu orang ke laut kemudian melabuh kayak bunga atau hasil bumi dan lain-lain. Juga misalnya aspirasi soal pakaian, cara ingat kan kasus patung yang ditutup dadanya kayak gitu. Padahal ekspresi seperti itu kan banyak banget di Indonesia gitu. Dan kita selama ini ratusan tahun, puluhan tahun itu santai-santai aja dengan mensikapi ekspresi-ekspresi seperti itu gitu. Jadi itu fenomena baru ya. Iya. Kalau menurut bungkusan atau baru sebenarnya ancaman-ancaman kayak gitu. Terima kasih Mbak Adin. Saya juga dong Mbak Adin. Bung Heru mulai sehat hidupnya. Jadi saya harus banyak minum air putih. Oke, kita ngobrol lagi soal Bung. Festival seni yang ada di banyak tempat. Yang dulu mungkin orang nggak menyebut festival kan, kayak Sekaten itu kan sebenarnya festival kesenian, orang datang macam-macam, tapi nggak ada judul festival. Kita aja orang sekolahan, kalian itu yang menjuduli peristiwa-peristiwa itu sebagai festival. Nah, kalau dari pengalaman bungkusan keliling Indonesia ini, kemarin dari mana Bung? Dari Ternate ya? Oh ya, jauh itu. Saya belum pernah ke Ternate. Teman-teman Ternate banyak yang nonton dari Ternate. Saya ke Ternate, teman-teman Ternate, Jailolo, keren. Nah, apa yang didapat dari pengalaman bungkusan keliling ketemu dengan para pelaku kesenian di daerah-daerah? Ya, yang pertama betul tadi. Itu festival itu bahasa sekarang, tapi juga strategi juga. Cerita putar-putarnya sesungguhnya seperti tadi di depannya. Kesenian itu hidupkan bareng ya dengan praktek kehidupan, dan itu menyenangkan sekali ya. Pesta panen, tanam itu di Kalimantan itu ada upacara yang sekarang namanya Festival Mesiwah Pare itu. Di mana itu? Di Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Dayak, ya. Dayak dia kalau tidak salah. Itu jadi sebuah acara, nggak tahu ya namanya, kalau di beberapa tempat pegawai, kalau di sini selamatan gitu ya. Iya. Ramai itu meriah dari anak-anak, suka. Jadi praktek beragama yang bercampur ya, bersatu dengan praktek kesenian itu ya semenyenangkan itu ya. Dengan atau tanpa negara mereka hidup dan menyenangkan. Salah satu kami kalau jadi ukuran pas jalan-jalan itu, kalau ada orang gila main, itu berarti memang tempat itu menyenangkan sekali. Oh, ada orang gila yang datang ke situ ikut main. Dan biasanya gitu ya, kalau di desa itu dia kalau ada pakaian panitia menjadi bagian yang dikasih dia apa. Jadi itu tempat yang menyenangkan, bisa bayangkan hidupnya semenyenangkan itu ya, kehidupan di desa itu. Jadi tadi kalau disebut kita santai, iya, praktek beragama itu sesantai itu, semenyenangkan itu ya. Jadi peristiwa-peristiwanya penuh kegembiraan. Iya, hampir mustahil lah kalau orang Indonesia itu tidak beragama menurut saya, karena beragama itu menyenangkan seperti itu. Nah, lalu kalimat munculnya kan kayak gini, ketika negara hadir, itu sebenarnya festival-festival yang kepingin
lebih membesar siar. Siar itu kan membutuhkan banyak infrastruktur. Ini kalau menerangkan kayak gini ke banyak pihak itu kesulitan. Jadi ini kan banyak ini upacara, ada keseniannya, nanti di tengahnya ada pengajiannya, kelamaan lah itu. Iya, iya, iya. Nah, ada kalimat yang dipahami banyak orang pelajar, orang yang pernah sekolah seperti kita, ada kata festival lah, ramalan festif. Nah, di pemerintah daerah itu juga ada anggaran namanya anggaran festival. Nah, jadi malah masuk ke politik anggaran ya. Ya. Judulnya apa sesuai dengan judul. Itu. Iya, iya, iya. Dan di misalnya para dukungan swasta itu kan kalau dengan kata festival nggak perlu menerangkan. Jadi memang waktu putar-putar ini potensi yang seperti ini kepingin bukan dinaikkan satu level lah, bukan gitu kalimatnya, tapi kepingin semacam melebarkan sayap gitu ya. Iya. Keuntungan-keuntungannya. Nah, kata yang menghubungkan itu namanya festival itu. Ya? Festival. Iya. Yang menghubungkan kepentingan itu kepentingan perusahaan yang kepingin nempelkan produknya, pemerintah daerah yang kepingin ikut terlibat dalam politik anggarannya, ya itu bisa bersatu dalam kata festival itu. Ya lalu konsekuensinya banyak ya. Pautasi misalnya. Ya, nah ini biasalah ya kayak gitu. Yang jadi permasalahan utama memang kayak gitu, lalu jadi festival-festival itu jadi mandatori. Sejak zaman Belanda kan kayak gitu ya, mandatori. Jadi negara masuk memberi banyak pesan, lalu kegembiraannya kadang-kadang jadi hilang ya, karena sudah jadi yang penting menggugurkan kewajiban. Betul. Terus cuman buat menghabiskan anggaran kayak gitu. Ya. Jadi festival itu di banyak tempat itu jadi kata ganti lomba sesungguhnya. Oh, oke. Jadi ada lomba ini, lomba itu yang diselenggarakan. Itu festival. Nah, kalau kita kan dulu saya juga terlibat sama Bung Kosen ya, ingin menggerakkan yang namanya festival warga yang berbasis pada warga, meskipun bukan berarti menolak yang datang dari luar gitu. Jadi lebih ke sinergi misalnya dengan pemerintah, dengan swasta kan gitu ya. Nah, kalau menurut Bung Kosen masih punya peluang banyakkah festival warga di sekitar kita ini? Ya, tentu masih banyak ya. Permasalahan utama yang saya sebut tadi ya, yang pertama kehadiran banyak pihak kawin dengan tadi peristiwa selamatan, gawe dan lain maaf, itu jadi mengkerdilkan ini. Tapi sesungguhnya kan barang utamanya masih ada ya, selamatan dan lain-lain itu, yang potensinya seperti saya sebut tadi, bayangkan itu membahagiakan, kegembiraan yang kayak gitu ya. Kalau dengan kehadiran banyak pihak lalu jadi kerdil kan sayang ya. Seharusnya kan tambah besar. Memang tool untuk itu yang sekarang agak kurang ya. Jadi tantangan ya. Jadi tantangan. Ya semua saja, swasta kita, orang yang pernah sekolah, negara, saya kira yang perlu menyadari itu ya. Iya. Satu lagi, ini sering kita diskusikan sebenarnya, tapi kan teman-teman belum mendengarkan diskusi kita. Jadi kita harus ngobrol ini. Sebagai kesenian sebagai sebuah praktik gitu kan, kalau Bung Kosen sering bilang di diskusi-diskusi kita itu soal pengalaman ketubuhan gitu. Jadi bagaimana keberagaman itu dialami gitu. Itu yang membedakan misalnya teman-teman belajar tentang keberagaman dengan membaca buku atau workshop seperti kalian ini, dengan berpraktik kesenian itu kita sempat bilang cara kita menggunakan seni sebagai cara untuk mengalami keterbukaan, mengalami keberagaman itu menjadi sangat penting, karena tubuh yang itu mungkin bisa dielaborasi, dijelaskan ke teman-teman. Teman-teman, sebelumnya saya akan
menarik dulu, saya kira tadi di depan Bung Heru cerita ini kan fenomena baru ya. Iya betul, yang kayak gini. Maksud saya soal intoleransi. Jadi waktu saya hidup di kampung itu kami ada masjid, Bung Heru, lalu ada langgar. Masjid itu yang gede, Langgar buat itu yang kecil. jembatan. Jadi kami itu kalau sholat 5 waktu ya di langgar. Itu hanya Jumatan kalau di sana ya. Dan langgar itu di luar peristiwa-peristiwa itu sebenarnya juga peristiwa-peristiwa untuk kalau kita kerja bakti, istirahat, Kumpul di situ. kumpulnya di situ. Kami di rumah dimarahi orang tua, tidurnya di sana. Main ke sana dengan anak-anak yang lain, tidur sampai jadi saya pernah waktu mahasiswa bilang, jadi kita tolong memakmurkan masjid saya itu dan teman-teman. Memakmurkan langgar tuh gitu. Langgar ya. Sampai sama orang tua dijewer suruh pulang. Setiap hari kok tidur di langgar. Gitu ya. Jadi tidur kami di langgar. Dan itu bukan hanya dari dari teman-teman anak-anak yang beragama Islam. Dari semua anak kampung ya. Yang beragama Kristen, Katolik segala macam itu. Nanti kalau pas Ramadan kami itu sholat tarawih lalu yang nggak jaga sendal itu selalu jadi perbincangan. Sendal itu kalau nggak terselip gitu pergi ke sana atau pulang nggak bawa sendal, itu yang menjaga teman-teman yang waktu sehari-hari main bareng itu yang tidak beragama Islam, atau kami yang agak malesan gitu ikut menjaga sendal. Jadi yang mau saya ceritakan ketika akhir-akhir ini ada pelajaran tentang toleransi, saya jadi bingung karena saya tidak punya masalah itu. Saya tidur di langgar bareng, jadi saya itu sampai peristiwa kayak gini ya, yang jaga masjid teman saya itu, semoga ini teman Bayu mendengarkannya, itu dulu yang menjaga sendal namanya Bayu, itu teman aktivis sekolah minggu di gereja ya. Itu kenapa saya tidak kaget dan tidak bisa menteorikan ketika ditanya, karena saya mengalami itu. Itu yang dinamakan ketubuhan. Cuman praktek wilayah untuk mengalami ketubuhan itu kan tidak semua masyarakat mengalami ya. Memiliki keistimewaan. Iya gitu betul ya. Saya cerita tadi di desa saya ya, ketika saya mahasiswa kan kok ada pelajaran toleransi itu gimana sih? Ternyata ada orang-orang yang nggak mengalami kayak gitu ya. Dan di daerahnya ternyata tidak punya ruang-ruang kayak gitu. Saya kira kesenian dalam hal ini festival itu bisa jadi ruang yang sangat potensial kalau tadi diceritakan untuk mengalami praktek ketubuhan. Jadi kan semua orang bisa keluar masuk, karena ini aturan praktek berkeseniannya tidak ketat ya. Kalau nari harus seperti ini, gambar warnanya kayak gini itu, kalau yang namanya kalau di desa ya jadilan itu kan ya semua anak kalau mau berlatih bisa bermain ya. Bisa semua kalian. Ya. Di semua tempat saya kira banyak seni-seni pergaulan yang semua bisa terlibat ya. Peluang untuk mengalami yang berbeda itu terbuka lebar. Lebar. Jadi sesungguhnya silahkan ya, tidak harus kesenian, saya kira arisan juga boleh, mandi juga boleh, yang bareng-bareng. Kebetulan saya latar belakang saya kesenian, tentu saja saya mempromosikan loh kesenian juga bisa jadi ruang mengalami ketubuhan dan catatannya menyenangkan deh, agak boleh nakal-nakal dikit kalau kesenian. Itu nilai lebihnya di situ ya. Ini. Boleh nakal-nakal dikit. Ya, pada intinya berarti kalau ngomong soal toleransi keberagaman, yang penting adalah bagaimana kita membuka peluang orang untuk mengalami yang berbeda itu ya. Jadi saya sedang tidak mendiskreditkan teman-teman yang berteori berbicara, saya kira itu wilayah yang lain, tapi saya kira tubuh perlu punya pengalaman tentang hidup bareng dengan yang berbeda. Saya kira teman-teman tahulah sekarang akses akan media sosial, berita-berita di internasional kan tahu itu, di negara-negara lain yang homogen itu tetangganya beragama lain, dari suku lain aja kan stresnya minta ampun. Iya. Bingung. Kalau kita di Indonesia ya kok kayak gitu dibicarakan. Tetangga-tetangga saya beragama itu biasa saja lah. Bahkan dulu itu kayak gini, pengalaman saya itu yang namanya Ramadan itu tuh ya dirayakan semua. Saya ya kalau
jam 6 mau buka, itu ya pergi ke semua rumahnya orang karena mereka itu mengalami sampai tidak tahu ini sebenarnya praktek beragamanya siapa. Ya. Begitu. Oke. Oke, ini sudah berapa menit ya? Oh, udah 30 menit. Masih ada waktu sebentar lagi ya. Jadi teman-teman mungkin bungkusan tadi di awal kan cerita soal keterlibatan di Umar Khayyam, di koalisi ini nanti diceritain ya apa praktek-praktek itu. Yang pasti poin menarik tadi dari yang diceritakan bungkusan bahwa ternyata kita punya peluang, punya potensi kuat untuk selalu menjaga Indonesia dan beragam dan macam-macam ini dan menjadi kabar baik. Dan poin penting bahwa untuk terus menggelorakan itu salah satunya yang paling penting adalah bagaimana semua orang itu bisa merasakan yang berbeda itu. Nah, praktek kesenian itu menjadi salah satu ya Bung, nggak satu-satunya ya, salah satu ruang untuk mengalami tubuh kita sendiri mengalami keberagaman gitu. Meskipun praktek-praktek yang lain juga ada bola voli, sepak bola gitu kan ada juga kayak gitu. Nah, menyenangkan sepak bola menyenangkan meskipun kita nggak pernah menang ya, nggak pernah juara. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kan bersenang-senang ya Bung. Tapi kalau juara lebih senang tentu saja. Sebelum ditutup Bung, cerita soal keseharian tadi soal apa yang tadi janji utang. Saya menjelaskan koalisi ini keliru Yayasan Umar Khayyam. Mungkin Bung Kusen bisa cerita dikit. Terima kasih. Ini promosi sekalian teman-teman. Koalisi seni ya. Ini meskipun menceritakan tentang organisasi yang berbeda, tapi saya kira masih ada relasinya Bung Heru. Jadi yang menarik dari kehidupan berbangsa kita itu kan ada hadirnya negaranya. Kalau di preambul itu bukan salah satu 4 kalau nggak salah. Tugasnya negara itu kalau keluar itu menjaga perdamaian abadi, kalau ke dalam itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum, gitu ya. Koalisi seni itu inline dengan itu soal mencerdaskan kehidupan bangsa karena di dalamnya sebenarnya ada salah satu frasa yang disebut memajukan kebudayaan Indonesia. Yang disebut memajukan itu kira-kira apa? Kira-kira kita membayangkan ya kebudayaan dalam wilayah yang lebih kecil, kesenian itu kira-kira ya negara harus by design meletakkan kesenian sebagai tool penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Harus by design ya, pakai strategi ya berarti. Ya, saya kira itu ya. Kalau di banyak pelajaran di sekolahnya Mas Heru ini strategi budaya menjadi penting. Kita kan sebenarnya belum pernah punya ya. Belum pernah punya ya? Belum pernah. Zaman Soekarno itu terlihat nyata tapi tidak pernah tertulis ya. Jadi dilakukan kita terlihat setelah itu agak hilang. Orde Baru dilupakan. Tentu saja ya. Ya. Karena nggak penting kesenian. Mungkin malah buat hiburan aja. Mereka melihat potensinya untuk menjadi mencerdaskan kehidupan bangsa, makanya malah itu sedang memuji. Jangan-jangan Orde Baru sepintar itu ya. Jadi ini kok malah mencerdaskan? Bahaya ini. Kira-kira koalisi seni adalah arahnya ke sana, menjadi mitra negara untuk meletakkan kesenian sebagai elemen penting mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu wilayahnya karena bekerja sama negara tentu saja di wilayah advokasi kebijakan. Kita sebenarnya kan nggak punya kebijakan yang clear mengarah ke sana gitu ya. Dengan tegas kita ngomongin loh kalau politik anggaran itu harus diletakkan, diposisikan di sini, kesenian perannya di sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya sebenarnya potensinya luar biasa kayak gitu ya. Saya dalam pengalaman saya teman-teman yang berpraktek kesenian dengan senang, dengan membahagiakan, dan saya kira semuanya yang beragama dengan kesenian itu pasti jadi cerdas, ya kan? Dan bahaya berarti kalau cerdas.
Itu sepak bola kalau cerdas mungkin juga menang. Menang ya. Anda Pak Iwan loh ini. Hati-hati. Ya. Ya, tapi memang harus dicerdaskan supaya kita bisa menang dalam sepak bola. Oke, terakhir Bung. Pesan terakhir, pesan penutup buat teman-teman penonton ini dari Bung Kusen soal bagaimana kesenian tradisi, kesenian modern dan lain-lain itu mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Kesenian, saya kira kalau berkesenian bukan biasa saja. Berkesenian tanpa ideologi itu kayaknya menghabiskan waktu. Buang-buang ya. Buang-buang waktu. Ya kesenian harus berideologi ya saya kira dalam konteks Indonesia, Nusantara. Kadang-kadang ideologi itu munculnya kan dari bacaan, dari obrolan kayak gini, tapi tidak menubuh. Kok saya mempercayai ideologi itu akan muncul dengan sendirinya dan jadi kuat kalau dalam prakteknya membahagia. Ideologi yang seperti apa? Ya saya kira ideologi yang berpihak kepada warga ya, kesejahteraan warga. Dan dalam praktek kami biasanya kami tidak menyibukkan dengan teori-teori itu. Pokoknya kamu kalau berpraktek kesenian dengan bahagia, cepat atau lambat ideologi itu akan muncul. Oke. Terima kasih Bung. Terima kasih sekali, ini menarik sekali diskusinya. Sayang waktu kita terbatas ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Teman Ngopi produksi Jaringan Gus Durian, Bung. Jangan kapok-kapok ya. Kita bisa bersinergi sebenarnya karena kita sama-sama ingin mencerdaskan kehidupan bangsa tadi, Bung. Terima kasih. Ya kan? Jadi terima kasih Bung Kusen sekali lagi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan ini dari awal sampai akhir. Saya yakin teman-teman pasti pengen tahu lebih jauh. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya. Dan terima kasih. Salam jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.